Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa meneruskan kembali untuk mempelajari kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab. Setelah pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas satu masalah dari kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab ini. Sebelum kita melanjutkan pada pertemuan yang kedua, ada salah satu pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menanyakan kepada kita tentang sebenarnya apa tujuan atau apa hasil yang akan kita dapatkan dengan kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Apa hasilnya? Apa tujuannya? Apa maksud yang akan kita capai? Baik, kami jawab bahwa memang benar, mengetahui sebuah tujuan dan hasil itu sangat penting. Karena ini akan menjadikan motivasi bagi kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu, maka kita harus tahu apa yang akan saya dapatkan kalau saya mengerjakan ini. Apa tujuannya, apa hasilnya. Ya. Jadi mengetahui tujuan itu sangat penting. Dengan kita mempelajari kaidah-kaidah ini, apa yang akan kita dapatkan? Apa tujuannya? Ya. Yang kedua, dengan kita mengetahui tujuan sesuatu yang akan kita melangkah adalah kita tahu kemana arahnya. Ya. Kemana arah yang akan kita tuju. Ya. Nah, taib. Pertama kami jawab bahwa tujuan ataupun hasil yang insya Allah akan kita dapatkan dengan kita mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ini adalah, yaitu diharapkan kita bisa membaca kitab-kitabnya para ulama dan semua tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Kita bisa membacanya, bisa memahaminya, bisa menerjemahkannya, kemudian bisa menjelaskan kepada yang lain. Itu tujuan kita. Ya. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang berbahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab, entah yang berharokat maupun yang tidak, dan kebanyakan hampir rata-rata ya, kitab-kitab para ulama itu tidak ada yang tidak ada harokatnya, tapi kita bisa membacanya.
sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku dalam ilmu bahasa Arab. Ya, kita bisa membacanya. Yang kedua, kita bisa memahaminya. Ya, kita memahaminya, kemudian dengan itu kita bisa mengajarkan kepada umat. Ini tujuan yang akan kita melangkah ke sana. Ya. Nah, adapun kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan apakah setelah kita mempelajari ini artinya kita akan pandai berbicara dengan bahasa Arab, berbincang-bincang dengan bahasa Arab, apakah ini juga tidak menjadi satu tujuan kita? Ya, kita jawab iya. Namun yang paling inti dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa membaca kitab-kitab para ulama yang bertuliskan bahasa Arab dan kita memahaminya. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kita bisa berbicara dengan bahasa Arab, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Meskipun ini juga penting, tetapi akan lebih bermanfaat lagi kalau kita bisa membaca kitab. Kenapa? Karena kalau kita hanya bisa berbicara, harus kemana kita akan berbicara? Lawan bicara kita siapa? Di rumah tidak ada orang yang bisa berbicara bahasa Arab, misalkan hanya kita, maka kurang manfaat. Tetapi kalau yang kita bisa membaca kitab para ulama, kita bisa memahaminya, kita bisa mendapatkan ilmu dari kitab-kitab tersebut, maka kita akan bisa mengajarkan kepada umat. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan dari tujuan mempelajari kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab ini. Itu yang pertama. Kemudian ada juga pertanyaan yang kedua dari salah satu saudara kita yang mengatakan, yang bertanya, di awal-awal saya belajar seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbanyak? Apakah saya harus memperbanyak menghafal kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab, memperkaya, membanyak menghafal tentang mufradat hari-hari dan seterusnya, atau saya harus latihan membaca kitab para ulama, kemudian saya membacanya, atau bagaimana? Apa yang harus saya kerjakan? Maka kita jawab, ya akhi, yang paling penting di awal-awal kita belajar adalah pertama, pahami kaidah. Pertama, pahami kaidah dulu. Sebelum yang lain. Sebelum kita latihan membaca kitab. Sebelum kita banyak menghafalkan mufradat. Saya cenderung mengatakan pertama yang lebih penting daripada itu adalah fahami kaidah dulu. Adapun menghafal mufradat ini bisa sambil berjalan, kita sambil berjalan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pahami kaidahnya, karena bahasa Arab memiliki kaidah-kaidah dasar. Dalam ilmu nahwu ada kaidah-kaidah nahwu. Pahami kaidah ini, karena kaidahnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan mustahil kita bisa membaca kitab para ulama kalau kita nggak memahami kaidah. Kalau kita tidak memahami kaidah. Oleh karenanya yang kita ajarkan ini adalah semuanya berisi tentang kaidah-kaidah dasar, yang paling mendasar sekali tentang bahasa Arab. Maka pahamilah kaidah-kaidah ini. Terutama sekali adalah istilah-istilahnya, terutama yang belum pernah sama sekali misalkan belajar, nanti akan mendapatkan istilah-istilah yang baru yang mungkin belum pernah dijumpai, belum pernah dipelajari sebelumnya. Seperti misalkan kemarin dalam pertemuan yang pertama ada beberapa istilah yang baru. Kita tahu ada istilah isim maksur, ada istilah isim mangkus, ada istilah isim mamdud, isim sahih dan sebagainya.
istilah-istilah seperti ini pahami, ya, kemudian dihafalkan, ya, kemudian dihafalkan, ya. Jadi itu. Jadi yang paling penting pertama yang kita harus hafalkan, yang harus kita pahami adalah kaidahnya dulu. Setelah kita memiliki kaidah, baru kita melangkah kepada ya tahap berikutnya, yaitu mempraktikkan kaidah ini dengan cara kita menerapkan, membaca kitab-kitab para ulama, ya kita terapkan dengan kaidah yang telah kita pelajari. Baiklah para ikhwan dan akhwat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu pada pertemuan yang kedua ada satu masalah penting yang akan kita pelajari dari kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab. Masih berkaitan tentang masalah isim. Ya, kalau kemarin kita bahas bahwa kata dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3. Pertama adalah isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga adalah huruf. Ya, masing-masing memiliki perbedaan. Ya. Secara umum kemarin sudah kita sebutkan perbedaannya. Kalau isim adalah dia menunjukkan kata benda, ya, kata sifat, keterangan waktu. Ya. Adapun kalau fiil, maka dia kata kerja. Ya, dia kata kerja melakukan perbuatan tertentu. Kalau huruf, ya, dia adalah selain isim dan selain fiil. Ini perbedaan secara umum dan secara global. Nah, setelah itu kita akan mengenali masing-masingnya secara terperinci. Ya, kita kenali isim dari bentuk-bentuknya, kita kenali fiil dari bentuk-bentuknya. Nah, sekarang ya yang sedang kita pelajari adalah khusus tentang masalah isim. Kemarin sudah kita jelaskan tentang satu pengenalan kita kepada isim, di mana isim kalau dilihat dari susunan huruf terakhirnya maka dibedakan menjadi 4. Ya, mudah-mudahan masih bisa difahami. Yang pertama adalah isim maksur, yang pertama adalah isim maksur, kemudian yang kedua isim mangkus, yang ketiga adalah isim mamdud, dan yang keempat adalah isim sahih. Ya, fahami itu dengan baik. Kemudian kita akan berpindah kepada masalah yang kedua, yaitu isim apabila ditinjau dari penunjukan jenisnya. Ya, penunjukan jenisnya. Apa target pembahasan ini? Pertama, kita akan mengetahui tentang perbedaan isim yang disebut dengan isim muannats dan isim mudzakkar. Ya, dan masing-masing contohnya. Yang kedua, kita akan mengetahui tentang pembagian isim muannats dibagi menjadi apa saja, isim mudzakkar dibagi dan dibedakan menjadi apa saja. Ini yang akan kita pelajari dalam sesi yang kedua ini. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama, isim ditinjau dari penunjukan jenisnya. Maka isim menurut jenisnya, apabila dilihat dari jenis ya isim tersebut, maka terbagi menjadi 2. Terbedakan menjadi 2 kelompok. Pertama adalah ismun muannats, yaitu isim muannats. Dan nanti akan kita bahas yang kedua adalah ismun mudzakkar, isim mudzakkar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim muannats. Ya. Apa definisi dari isim muannats? Ini penting. Isim muannats adalah isim yang menunjukkan kepada makna perempuan atau wanita. Isim menunjukkan kepada makna perempuan atau wanita. Ya. Taib. Adapun isim mudzakkar maka berarti kebalikannya, yaitu isim yang menunjukkan kepada makna ya laki-laki. Taib. Pembahasan ini para ikhwan,
para akhwat dimanapun berada, bahwa dalam bahasa Arab isim itu dibedakan menjadi ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Dan saya katakan ini adalah di antara kekhususan dari bahasa Arab yang mungkin saya melihat tidak dijumpai di dalam bahasa kita. Artinya begini, dalam bahasa Arab sebuah kata ya itu sudah langsung bisa dibedakan ini mudzakkar, ini muannas sekedar dari lafadznya. Ini menunjukkan laki-laki, ini menunjukkan perempuan, sekedar dari lafadznya. Sudah langsung bisa dipilah. Sudah langsung terbedakan. Ya. Berbeda dengan bahasa kita. Bahasa kita, ya saya melihat kurang. Karena begini. Dalam bahasa kita, seekor sapi, ya, seekor sapi, baik jantan maupun betina, ya, baik yang jantan maupun betina, kita tetap katakan sapi. Ya, paling-paling kita tambahi sapi jantan, sapi betina. Tetapi tetap aja sapi. Ya, artinya lafadz sapi dalam bahasa kita itu bisa untuk yang jantan, bisa untuk yang betina. Kalau bahasa Arab tidak. Ya. Kalau lafadznya begini, dia mudzakkar, berarti laki-laki. Kalau lafadznya begitu yang lain, maka dia muannas, maka maknanya beda. Jadi sekedar dari lafadznya saja sudah terbedakan artinya. Ya. Nah, ini adalah di antara kekhususan dari bahasa Arab. Dan nanti akan kita jumpai dan akan banyak kita dapatkan ya kekhususan dari bahasa ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ya, karena ini adalah bahasa yang paling terperinci, ya, yang paling utama, yang paling tinggi dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kita kembali kepada pembahasan bahwa isim dilihat dari penunjukan jenisnya maka bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok isim muannas, yang kedua kelompok isim mudzakkar. Muannas artinya menunjukkan kepada makna perempuan, mudzakkar artinya menunjukkan kepada makna laki-laki. Lah, tugas kita adalah kita harus bisa memilah, harus bisa mengelompokkan dan membedakan ini mudzakkar, ini muannas. Apabila kita mendapatkan satu isim, apabila kita membaca sebuah kata, sebuah kalimat, lalu kita dapatkan sebuah isim, maka kita harus bisa bedakan isim ini adalah mudzakkar karena begini. Isim itu adalah muannas karena begitu, ya. Jadi harus kita bisa membedakan jenis dari isim tersebut, apakah dia masuk golongan yang muannas atau yang mudzakkar karena masing-masing memiliki ciri dan tanda. Sebelum kita berbicara masalah tanda, kita bahas dulu pembagian dari masing-masingnya. Pertama, isim muannats. Isim muannats terbagi menjadi dua kelompok lagi. Isim muannats dibedakan lagi menjadi dua. Pertama adalah muannats hakiki, yaitu isim muannats hakiki. Dan yang kedua adalah muannats majazi. Ya. Apa perbedaan antara keduanya? Pertama, muannats hakiki adalah isim muannats yang artinya, yang maknanya menunjukkan kepada manusia atau hewan, binatang. Jika menunjukkan arti manusia ya atau hewan, binatang, berarti itu namanya adalah muannats hakiki. Apa contohnya? Contoh ya, di situ kita sebutkan beberapa contoh. Misalkan yang pertama baqaratun. Baqarah. Baqarah itu adalah sapi, tetapi yang betina. Ya, karena kalau yang jantan lafadznya beda lagi. Baqaratun artinya sapi tapi yang betina, ya. Baqaratun muannas hakiki. Kenapa? Menunjukkan hewan. Taib. Yang kedua hindun. Hindun adalah nama seorang wanita. Nama seorang wanita.
dan dia menunjukkan manusia, berarti Hindun adalah muannats hakiki. Kemudian contoh yang ketiga adalah talibatun. Talibatun artinya siswi atau santriwati, ya, pelajar wanita, ya, menunjukkan manusia, berarti muannats hakiki. Kemudian mukminatun, seorang mukmin wanita, ya, mukmin wanita, ini juga muannats hakiki karena menunjukkan makna manusia atau binatang. Jadi sangat jelas sekali, ya, kalau dia menunjukkan manusia atau binatang, maka kita golongkan kepada kelompok yang pertama, yaitu muannats hakiki. Baik, kemudian yang kedua adalah muannats majazi. Muannats majazi. Apa itu muannats majazi? Muannats majazi adalah isim muannats yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Berarti kebalikan dari yang pertama. Kalau menunjukkan manusia dan binatang adalah hakiki, kalau tidak, ya, tetapi dia adalah muannats, adalah isim muannats yang majazi. Apa contohnya? Contohnya yang pertama adalah saburatun. Saburah artinya papan tulis. Ya, papan tulis itu bukan manusia, bukan binatang. Ya, makanya kita katakan majazi. Mimsahatun, mimsahah, ya, penghapus. Ini juga sama, bukan manusia, bukan binatang. Ya, berarti dia adalah majazi. Kemudian maktabah, perpustakaan. Sayyarah, mobil, ya, bukan manusia, bukan binatang. Dan masih ada beberapa contoh-contoh yang lain, ya. Taib, mufradat, contoh itu perlu kita hafal, ya, meskipun tidak terlalu tidak banyak-banyak, nggak apa-apa. Misalkan dalam satu pembahasan kita hafalkan contohnya 2, 3, itu cukup untuk mewakili, ya, kita untuk mewakili satu masalah. Jadi misalkan isim muannats hakiki, kita harus bisa menyebutkan apa contohnya. Sebutkan 1, 2, 3. Muannats majazi, ya, hafalkan 3 contohnya. Itu sudah sangat cukup untuk di awal-awal, untuk proses pembelajaran di awal. Jadi ini isim muannats dibedakan menjadi 2, hakiki dan majazi. Apa pentingnya? Kenapa harus dibedakan? Iya, harus dibedakan karena nanti akan berbeda hukum, ya. Nanti pada pelajaran setelahnya akan kita ketahui apa perbedaannya. Kenapa harus dibedakan antara yang hakiki dengan yang majazi? Karena keduanya ada perbedaan hukum. Oleh karenanya kita harus bedakan. Apa perbedaan hukumnya kita bahas pada waktunya. Yang penting di sini kita bisa membedakan bahwa isim muannats itu dikelompokkan menjadi 2, ada yang hakiki, ada yang majazi. Taib. Kemudian yang selanjutnya adalah isim muannats dan isim mudzakkar kita katakan memiliki tanda. Bagaimana kita bisa bedakan bahwa isim ini adalah muannats, yang ini adalah mudzakkar? Bagaimana cara membedakannya? Kita bedakan karena masing-masing punya tanda. Ada tanda-tandanya. Jika dijumpai tanda, maka kita hukumi. Misalkan di sini yang akan kita bahas dulu adalah tanda dari isim muannats. Tanda dari isim muannats. Disebutkan di sini bahwa isim dikatakan muannats bila memiliki salah satu dari tanda-tanda berikut. Artinya, tanda isim muannats cukup ada satu tanda saja, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia muannats. Artinya tanda itu nggak harus kumpul semuanya, harus ada semuanya, tidak. Ya, dijumpai satu tanda saja itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah muannats. Baik. Apa tanda bahwa sebuah isim dikatakan dia itu adalah muannats?
Pertama adalah apabila pada isim tersebut terdapat huruf ta marbutah. Ya. Huruf yang disebut dengan ta marbutah. Apa itu ta marbutah? Ya, ta marbutah itu adalah secara tulisan dia ta yang berharokat yang berbentuk bulat, ya. Karena ta itu nanti ada dua macam. Ada ta marbutah, ada ta maftuhah. Ya, marbut itu artinya yang bulat, ya marbutah. Ya, nanti ada ta yang maftuhah yang terbuka, ya. Adapun tanda muannas, tanda isim muannas adalah apabila di akhir dari isim tersebut ada huruf ta marbutah, ya. Nah, jadi ta marbutah adalah tanda untuk isim muannas, tetapi selain dari nama laki-laki. Artinya, kalau ada nama orang laki-laki, meskipun ada ta marbutah di akhirnya, maka tetap dia bukan isim muannas. Ya, isim muannas adalah kalau ada ta marbutahnya dan lafadz itu bukan nama orang laki-laki. Apa contohnya? Contoh yang tadi misalkan lafadz baqaratun, baqarah. Ya. Kalau kita lihat baqarah di sini diakhiri dengan ta marbutah. Ya. Berarti ini adalah tanda bahwa baqarah itu muannas. Makanya kita artikan apa? Sapi yang betina. Ya, sapi yang betina. Kenapa ya betina? Karena baqarah muannas. Ya, karena baqarah adalah muannas dan muannasnya tadi adalah muannas hakiki. Contoh yang kedua, muslimah. Ya, muslimatun. Ini juga sama, diakhiri dengan ta marbutah. Ya, muslim wanita. Kalau mau contoh yang lain, contoh yang ada di atasnya. Ya, di situ saburatun. Ya, maktabatun, mimsahatun, sayyaratun, contoh-contoh yang ada di atas, itu semua diakhiri dengan ta marbutah. Berarti semuanya adalah muannas. Ya, jadi ini adalah tanda yang pertama, ya, untuk isim muannas. Ya, bahwa semua isim yang ada ta marbutahnya kecuali dia adalah nama laki-laki, maka kita hukumi dia adalah isim muannats. Setelah itu bedakan apakah dia hakiki atau majazi sesuai dengan keterangan yang tadi sudah kita sebutkan. Taib. Kemudian adapun bila menunjukkan nama orang laki-laki, artinya kalau ada kata, ya, diakhiri dengan ta marbutah, tetapi kata tersebut menunjukkan nama orang laki-laki, maka bukan isim muannas. Jangan katakan dia muannas. Apa contohnya? Contohnya adalah kata Hamzah. Hamzah yang kita tahu dia adalah nama orang laki-laki. Ya, seorang laki-laki bernama Hamzah. Kemudian Tolha. Ini juga sama. Tolha adalah nama orang laki-laki. Ya, Muawiyah. Ya, juga sama diakhiri dengan ta marbutah, dan beberapa nama orang yang lain. Ya, beberapa nama orang yang lainnya yang diakhiri dengan ta marbutah selain ini. Maka meskipun ada ta marbutahnya, kalau kita pastikan dia adalah orang laki-laki, maka tetap dia bukan golongan isim muannas, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari tanda isim muannas, ya. Yang kedua dari tanda isim muannas adalah apabila dia itu adalah nama seorang wanita. Nama wanita. Nama wanita insya Allah sudah kita bisa bedakan nama antara nama laki-laki dan nama wanita. Ya, bisa dibedakan. Kita semua tahulah insya Allah kalau ini adalah nama laki-laki, kalau ini adalah nama wanita. Nama wanita, ya, maka dia adalah muannas meskipun tidak ada ta marbutahnya. Meskipun tidak ada ta marbutah.
Betapa banyak kita menjumpai nama wanita tetapi tidak ada tak marbutohnya. Banyak. Apa contohnya? Contohnya di sini misalkan kata Zainab. Ya, Zainab adalah nama orang wanita. Nama seorang wanita Zainab. Maka dia adalah muannas. Ya, dan pasti muannasnya adalah hakiki. Kemudian Hindun. Hindun adalah nama wanita, ya, muannas. Kemudian Asma, ya, dan yang lainnya. Salma misalkan. Kalau nama wanita ada tak marbutohnya, maka itu semakin kuat lagi untuk dikatakan sebagai isim muannas. Contohnya misalkan kata Aisyah. Ya, Aisyah, Khadijah, ya. Itu dia adalah nama wanita dan ada tak marbutohnya lagi. Maka itu sangat jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang muannats. Baik. Kemudian di antara tanda muannas yang ketiga. Dari tanda-tanda muannas yang harus kita hafalkan adalah di antara isim muannas juga adalah anggota tubuh manusia yang double. Double artinya terdiri dari dua bagian. Ada bagian kanan, ada bagian kiri. Ya. Anggota badan manusia yang double itu oleh para ulama, oleh orang-orang Arab dihukumi menjadi isim muannas. Apa saja misalkan? Ya, misalkan tangan kita, ya, itu ada bagian kanan, ada bagian kiri. Berarti double, ya. Tangan dalam bahasa Arab artinya yadun. Yadun tanpa tasydid, ya. Tanpa tasydid. Kita membacanya yadun, bukan yadun, salah. Tanpa tasydid, ya. Yadun itu tangan. Maka yadun itu masuk ke dalam golongan isim muannats meskipun tidak ada tak marbutohnya, ya. Meskipun tidak ada tak marbutohnya. Nah, yang kedua rijlun, artinya kaki. Kaki ada yang kanan, ada yang kiri. Bagian kanan, bagian kiri. Maka double. Berarti kata rijlun itu muannats. Kemudian yang ketiga adalah ainun. Artinya mata. Mata kita ada yang kanan, ada yang kiri. Ya, ada yang kanan, ada yang kiri. Maka ainun juga termasuk lafadz dari isim muannats. Isim muannas. Apakah hanya 3 saja? Tidak. Silakan dilihat anggota tubuh kita yang lain yang ada bagian kanan, ada bagian kiri, ya. Tapi cukuplah 3. Saya katakan tadi, satu masalah minimal kita punya 3 mufradat untuk membedakan dengan yang lainnya. Semakin banyak semakin baik, semakin bagus, ya. Tapi minimalnya kita punya 2 atau 3 contoh masing-masing masalah. Taib. Jadi anggota tubuh manusia itu dihukumi oleh para ulama, ya, menjadi isim muannas kalau yang double. Kalau yang bertanya, kenapa kok yang double, yang enggak double kok enggak, ya, maka kita jawab wallahu alam. Itulah, ya, yang dihukumi oleh mereka orang-orang Arab. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na, ya. Orang-orang di luar, orang-orang non Arab hanya ngikut kepada mereka karena bahasa milik mereka. Mereka yang menentukan, kita hanya mengikuti saja. Mereka mengatakan kalau yang double muannas, kalau yang tidak maka tidak, ya itu kita ikuti saja. Nah, kemudian yang selanjutnya di antara tanda dari isim muannats yang keempat. Hafalkan semua tanda muannats ini penting. Tanda muannats yang keempat adalah sifat, ya, sifat yang khusus hanya dimiliki oleh kaum hawa, kaum wanita. Di mana sifat ini tidak dijumpai, tidak ada pada kaum pria, kaum laki-laki. Apa contohnya? Ya, pada halaman 22 disebutkan. Contohnya misalkan kata hamilun. Hamilun itu artinya wanita yang hamil. Hamil sifat yang terjadi pada wanita saja, ya. Maka hamilun adalah muannas meskipun tidak ada tak marbutohnya, ya, meskipun tidak ada tak marbutohnya, karena yang bisa hamil hanya wanita, ya. Dan
Muannasnya apa? Muannas hakiki. Kemudian kata murdi'un. Murdi'un artinya menyusui, wanita yang menyusui. Ini juga sama, ya, sifat yang khusus bagi wanita. Kemudian yang ketiga adalah haidun. Haidun artinya wanita yang haid. Ini juga merupakan kekhususan dari sifat yang hanya terjadi pada kaum wanita. Berarti ada empat tanda. Cukuplah 4 tanda saja ini. Ya, untuk tahap awal hafalkan 4 ini. Ya. Kalau ada yang bertanya, apakah ada tanda-tanda yang lain? Ya, sebelum kita jawab ada, hafalkan dulu yang 4 ini. 4 saja kita mungkin masih belum hafal, sudah minta tanda yang lain. Ya, hafalkan 4 tanda saja, 4 ini sampai kita betul-betul hafal. Nanti mungkin kalau kita belajar lagi, kita akan dapatkan lagi tanda-tanda yang lainnya. Ya, 4 tanda dari isim muannas. Pertama adalah ta marbutah. Yang penting bukan nama laki-laki. Yang kedua, semua nama wanita. Semua nama akhwat, nama wanita adalah muannas, baik yang ada tak maupun yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah anggota badan manusia yang terdiri dari 2 bagian, kanan dan kiri. Ya, yang double adalah muannas, dan yang keempat adalah sifat yang hanya khusus ada pada diri seorang wanita. Nah, ini adalah 4 tanda dari isim muannas. Jika dijumpai satu saja dari tanda-tanda ini, maka kita akan hukumi bahwa lafadz itu adalah muannas. Lafadz itu adalah isim muannas. Ada catatan apabila suatu isim tidak dijumpai salah satu pun dari tanda-tanda isim muannas di atas, maka berarti dia adalah isim mudzakkar. Ya, maka dia adalah isim mudzakkar, kebalikan dari isim muannas. Dari sini kita tahu bahwa isim mudzakkar berbeda dengan isim muannas. Kalau isim muannas menunjukkan kepada wanita, isim mudzakkar kebalikannya. Isim yang menunjukkan kepada makna laki-laki. Kalau ada yang bertanya, apa tanda dari isim mudzakkar? Kalau isim muannas tadi tandanya berapa? 4. Kalau isim mudzakkar, apa tandanya? Adakah? Ada tidak tandanya? Kita jawab ada. Apa tandanya? Tandanya isim mudzakkar adalah ketika tidak dijumpainya tanda muannas. Itulah tanda mudzakkar. Ya. Ingat, tanda isim mudzakkar adalah ketika tidak dijumpainya tanda muannas. Baik. Kemudian sebagaimana isim muannas itu terbagi menjadi 2, maka demikian pula isim mudzakkar. Isim mudzakkar pun dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama adalah mudzakkar hakiki. Yang kedua mudzakkar majazi. Persis pembagiannya seperti pembagian kelompok dari isim muannas. Mudzakkar hakiki adalah isim mudzakkar yang menunjukkan manusia atau binatang. Sama dengan tadi, ya. Mudzakkar yang menunjukkan manusia atau binatang. Apa contohnya? Contohnya di sini yang pertama adalah kata thaurun. Thaur itu sapi, tetapi yang jantan. Kenapa? Karena thaur, pada kata thaur tidak dijumpai satupun dari tanda-tanda isim muannas. Berarti dia adalah mudzakkar. Kalau begitu kita artikan dia adalah sapi tetapi yang jantan. Kemudian Muhammadun, Muhammad, nama orang laki-laki. Nama orang laki-laki semuanya mudzakkar. Jadi meskipun ada tak marbutahnya. Kemudian talibun. Talibun adalah seorang santri yang laki-laki, siswa. Ya, penuntut ilmu yang laki-laki namanya talib. Ya, kalau perempuan 3 ditambahi tak marbutah, talibah, kan begitu. Kalau tidak ada tak marbutahnya berarti mudzakkar, laki-laki. Kemudian mudarrisun.
ya, mudarrisun guru laki-laki, seorang guru tetapi yang laki-laki. Kalau seorang guru wanita tinggal ditambah ta marbutah menjadi mudarrisah. Nah, kata Thawr, Muhammad, Talib, mudarris, ini semuanya adalah mudzakkar hakiki karena menunjukkan manusia atau binatang. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah mudzakkar majazi, ya, isim mudzakkar yang majazi. Itu apa? Yaitu isim mudzakkar yang tidak menunjukkan manusia ataupun hewan ataupun binatang. Artinya, isim mudzakkar majazi adalah isim yang dia tidak kita dapati satupun dari tanda-tanda isim muannas. Tidak kita dapatkan satupun dari tanda-tanda isim muannas. Berarti dia mudzakkar. Tetapi dia juga tidak menunjukkan kepada manusia atau binatang. Dialah mudzakkar majazi. Apa contohnya? Contohnya kitabun, kitab, buku, ya. Jadi kitabun tidak ada tanda muannas. Dia tidak ada ta marbutahnya, bukan nama wanita, bukan ini, bukan itu. Ya, tidak ada tanda muannas. Berarti mudzakkar. Dan juga bukan manusia, bukan binatang. Maka berarti kitab kita golongkan kepada golongan mudzakkar majazi. Kemudian yang contoh yang kedua, qalamun, ya, qalamun, pena, ya, pena juga sama, bukan manusia, bukan binatang. Kursiyun, kursi, dan contoh-contoh yang lainnya. Cukuplah 3 contoh ini kita hafalkan untuk membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Inilah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, satu masalah yang sangat penting yang harus kita fahami bersama, bahwa kata dalam bahasa Arab yang dia adalah isim, ya, isim dalam bahasa Arab itu sudah bisa dibedakan dari sisi jenisnya, dari menjadi 2. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Lah kita punya kewajiban sebagai seorang penuntut ilmu, ya, yang baru belajar, harus bisa membedakan apakah isim ini masuk dalam golongan isim mudzakkar atau golongan yang kedua isim muannas, dan masing-masing memiliki tanda dan perbedaan antara keduanya. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah pertemuan kita pada sesi yang kedua, ya, dan tetap kami nasihatkan untuk diulang-ulang kembali, dibaca-baca ulang, dimurajaah, karena ilmu semakin diulang, semakin dimurajaah, maka akan lebih, ya, lebih tertanam pada hati kita, sehingga kita bisa memahami ilmu ini dengan baik, ya, sedikit langsung kita pahami sebelum nanti, ya, akan lanjut kepada pembahasan yang berikutnya yang lainnya. Maka yang masih sedikit ini kita harus memahaminya dengan baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang kita bisa sampaikan dalam pertemuan sesi yang kedua. Dalam pertemuan yang kedua ini akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.